memiliki kekayaan bersih sebesar 1,4 triliun dolar. Itu lebih banyak uang daripada gabungan Elon Musk dan Jeff Bezos. Dikali 4, keluarga kerajaan Saudi tidak hanya hidup dalam kemewahan. Mereka telah mendefinisikan ulang apa arti kekayaan ekstrem. Dari armada mobil emas yang bernilai jutaan, hingga istana dengan 420 kamar. Dan kapal super yang harganya lebih tinggi daripada anggaran tahunan banyak negara. Mari kita lihat lebih dalam kehidupan keluarga terkaya di Arab Saudi. Rumah Saud, keluarga terbesar dan paling kuat di kerajaan. Memiliki lebih dari 200 pangeran dan 25.000 anggota. Untuk memahami bagaimana keluarga kerajaan Saudi menjadi kaya seperti ini, kita harus mundur ke abad ke-18. Semenanjung Arab adalah tanah yang penuh dengan peperangan antar suku. Semua itu berubah ketika seorang pemimpin muda bernama Muhammad bin Saud membentuk aliansi dengan ulama Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Bersama-sama, mereka menyatukan beberapa suku dan mendirikan negara Saudi pertama. Melangkah ke abad ke-20, kekayaan keluarga kerajaan Saudi berputar secara dramatis. Penemuan cadangan minyak yang melimpah di bawah pasir gurun mengubah kerajaan menjadi kekuatan ekonomi global dalam sekejap mata. Di bawah pemerintahan Raja Ibnu Saud, keluarga Al Saud terlibat besar dalam eksploitasi ladang minyak ini. Ketika harga minyak meroket selama beberapa dekade, miliaran dolar mengalir ke kas kerajaan. Namun, perubahan besar datang lebih baru-baru ini. Pada tahun 2015, Raja Salman merestrukturisasi dana investasi publik, menjadikannya kendaraan utama untuk investasi global. Dana ini kini memiliki klub sepak bola Newcastle United, memiliki saham besar di Uber, dan mengendalikan investasi bernilai ratusan miliar dolar. Kemudian datang langkah besar. Ketika Saudi Aramco, perusahaan minyak negara, go public, pada tahun 2019 valuasinya mencapai 1,7 triliun dolar. Untuk sesaat, itu menjadi perusahaan paling bernilai di dunia, bahkan melampaui 2 triliun dolar. Karena keluarga kerajaan pada dasarnya mengendalikan Aramco. Ini menjadikannya perusahaan paling berharga di dunia pada saat itu. Apakah menurut Anda kebangkitan dinasti Saudi mungkin terjadi tanpa penemuan minyak? Komentar ya atau tidak di bawah ini dan bagikan pemikiran Anda dengan kami. Melangkah ke masa kini. Cerita keluarga Al Saud memasuki babak baru yang dramatis dengan kebangkitan Mohammed bin Salman, yang dikenal sebagai MBS. Di usia hanya 39 tahun, dia tidak puas dengan peran seorang pangeran tradisional. Dia membawa rencana berani untuk membentuk ulang Arab Saudi dan mempengaruhi seluruh kawasan. Bagaimana dia mewujudkannya? Segmen ini membahas kepemimpinan dinamis MBS dan reformasi yang menarik perhatian global. Pada Juni 2017, Raja Salman menunjuk putranya yang berusia 39 tahun, Mohammed bin Salman, sebagai putra mahkota. MBS dengan cepat menunjukkan bahwa dia bukanlah figur kerajaan biasa. Dia meluncurkan serangkaian perubahan yang bertujuan untuk memodernisasi negara sambil tetap mempertahankan kekuasaan yang kokoh. Salah satu keputusan yang paling banyak dibicarakan adalah memberikan izin bagi perempuan untuk mengemudi. Sebuah perubahan besar dalam masyarakat yang dikenal dengan aturan yang ketat. Dia juga memperkenalkan konser, bioskop, dan kegiatan budaya setelah bertahun-tahun pembatasan. Perubahan ini memberi energi bagi banyak warga negara, terutama kaum muda yang berharap akan masa depan yang lebih terbuka. Selain itu, jangkauan keuangan dan wewenangnya jauh melampaui sumber daya kerajaan pada umumnya, didukung oleh kekayaan keluarga yang diperkirakan 1,4 triliun dolar. Sementara keluarga Ratu Elizabeth bernilai sekitar 88 miliar dolar. Jika Anda memiliki kekayaan sebesar itu, apa hal pertama yang akan Anda lakukan? Bagikan rencana Anda di kolom komentar di bawah. Sekarang mari kita lihat bagaimana kekayaan yang tak terbayangkan ini diterjemahkan menjadi barang-barang fisik. Dimulai dengan koleksi super yacht mereka yang akan membuat miliarder lain iri. Super yacht. Prince Abdulaziz adalah contoh sempurna dari kelebihan Royal Saudi. Istana terapung ini pernah memegang gelar sebagai yacht terbesar di dunia hingga tahun 2006.
Dibangun pada tahun 1984 oleh pembuat yacht terkenal Helsinger Verft. Memerlukan waktu 15 bulan untuk menyelesaikannya dan dipesan oleh Raja Fahd yang menamakannya setelah putranya. Ini bukan sekadar yacht, melainkan sebuah kota terapung. Dihargai 100 juta dolar. Membutuhkan tambahan 10 juta dolar setiap tahun hanya untuk pemeliharaannya. Pikirkan sejenak. Hanya biaya pemeliharaan tahunan saja bisa membeli Anda koleksi rumah mewah. Yacht ini dapat menampung 64 tamu dan memerlukan kru sebanyak 65 orang untuk mengoperasikannya. Namun, itu hanya satu yacht dalam armada mereka. Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman memiliki Sherin, yang dianggap sebagai salah satu super yacht terbesar di dunia. Kapal ini memiliki sejarah yang menarik. Awalnya dibangun untuk pembuat vodka Rusia, Yuri Shefler, seharga 330 juta dolar oleh galangan kapal Italia Fincantieri. Berikut adalah bagian menariknya. Pada tahun 2018, Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia, menyewa yacht ini seharga 5 juta dolar per minggu. Pada tahun yang sama, MBS sedang berlibur di Perancis ketika dia melihat kapal luar biasa ini. Dia tidak hanya mengaguminya dari jauh. Dia langsung membelinya dengan harga lebih dari $500 miliar. Sherin memiliki panjang 439 kaki dan berada di 10 yacht terbesar di dunia pada saat itu. Yacht ini dapat menampung 24 tamu dalam 12 suite mewah dan memerlukan 62 kru untuk mengoperasikannya. Fasilitasnya seperti resor mewah perahu cepat, kabin VIP, sauna, jacuzzi, salon kecantikan, sistem lift, komunikasi satelit, dan pendingin udara di seluruh bagian kapal. Kemudian ada Kingdom Lim KR yang dimiliki oleh Pangeran Saudi Al-Walid bin Talal. Yacht ini memiliki salah satu sejarah kepemilikan yang paling menarik dalam dunia yacht mewah. Awalnya dibangun pada tahun 1980 dan dinamakan Nabila setelah putri pengusaha senjata Adnan Khashoggi. Ketika Khashoggi mengalami kesulitan finansial pada tahun 1988, dia menjualnya kepada Sultan Brunei. Namun, cerita tidak berakhir di situ. Donald Trump membeli yacht ini seharga 29 juta dolar dan menamakannya Trump Princess. Pada tahun 1991, Trump sendiri menghadapi kesulitan finansial dan menjual yacht ini ke Pangeran Al-Walid seharga 20 juta dolar. Pangeran tersebut kemudian menamakannya Kingdom Life KR, dengan Kingdom mewakili konglomerat bisnisnya yang bernilai miliaran dolar, 5 sebagai angka keberuntungannya, dan KR mewakili inisial anak-anaknya. Raja Salman sendiri memiliki Tuaik, yacht pribadinya yang dibangun pada tahun 2002 oleh perusahaan Belanda Van der Geysen. Pada tahun 2006, yacht ini direnovasi secara intensif dengan perubahan besar pada struktur eksternal dan internal, serta pembaruan teknis yang signifikan. Yacht ini dapat menampung 30 tamu dan kru berjumlah 21 orang, serta biaya pemeliharaan antara 8 hingga 10 juta dolar setiap tahunnya. Dan Pegasus of Vietnam. Pada tahun 2003, Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman membeli yacht motor ini seharga 120 juta dolar. Dibangun di Denmark oleh Royal Danish Ship, pembuat yacht terkemuka dengan pengalaman bertahun-tahun. Dan pada saat itu merupakan kapal terbesar yang pernah mereka produksi. Yacht ini awalnya dinamakan Princess Mariana, sebelum pemilik saat ini memberinya nama Pegasus VA. Ciri khas kapal ini adalah desain interior dan eksteriornya yang mengesankan, yang dibuat oleh Zuretti Interior Design, Espen Oino International, dan Ron Holland Design. Yacht ini dapat mendukung kru hingga 26 orang dan hanya menyediakan ruang untuk 12 tamu di suite-suite mewahnya. Jika Anda sudah menonton sejauh ini, kami senang Anda menikmati video ini. Jika iya, dukung kami dengan membagikan video ini kepada teman-teman Anda. Terima kasih telah berada di sini bersama kami. Jika koleksi yacht mereka terasa berlebihan, tunggu sampai Anda mendengar tentang pesawat mereka. Di puncak daftar ini adalah miliarder Pangeran Al-Walid bin Talal, yang merencanakan pesawat paling mewah dalam sejarah penerbangan. Pada Oktober 2007, dia mengunjungi Dubai Air Show dengan Boeing 747 miliknya untuk memesan versi VIP dari Airbus A380.
yang saat itu merupakan pesawat penumpang terbesar di dunia. Harga awalnya adalah 300 juta dolar. Namun kustomisasi mewah yang dia rencanakan akan membuat total biaya hampir 3 kali lipat dari jumlah tersebut. Pesawat yang diusulkan ini melampaui segala yang pernah dibayangkan. Bayangkan ini sebuah garasi di dalam pesawat untuk mobil Rolls-Royce. Sebuah aula konser lengkap. Sebuah lift yang dapat mengangkut penumpang langsung dari landasan pacu ke pesawat. 20 suite VIP. 5 kabin super besar, pemandian Turki, dan ruang doa dengan tikar elektronik yang dapat mendeteksi arah Mekah secara otomatis. Namun itu bukan semuanya. Rencananya termasuk ruang rapat besar, dengan meja yang juga berfungsi sebagai layar sentuh. Tangga spiral yang menghubungkan beberapa level. Dan mungkin, yang paling luar biasa, sebuah ruangan dengan lantai transparan yang memungkinkan penumpang melihat tanah di bawah saat terbang. Menciptakan efek Superman yang mereka sebut. Sayangnya, visi ini tidak menjadi kenyataan. Beberapa analis percaya, pangeran tersebut mengalami kesulitan finansial dan tidak dapat melanjutkan pembayaran. Sementara yang lain menyarankan bahwa dia hanya kehilangan minat. Banyak ahli sepakat bahwa rencananya sangat tidak realistis. A350 memerlukan 4 mesin besar yang sangat boros bahan bakar dan hanya dapat dilayani oleh bandara terbesar di dunia, yang sangat membatasi tempat di mana pesawat ini dapat terbang. Namun, koleksi pesawat keluarga kerajaan masih mengesankan. Pangeran Al-Walid memiliki Airbus A321 dan Hawker 125. Keluarga kerajaan juga mengoperasikan Boeing 777 yang bernilai 320 juta dolar, yang dimiliki oleh Pangeran Mohammed bin Fahd, putra Raja Fahd yang telah meninggal. Meskipun rincian interior lengkapnya tetap dirahasiakan. Dikabarkan bahwa pesawat ini dilengkapi dengan fasilitas terbaik. Sangat cocok untuk perjalanan kerajaan. Meskipun Pangeran Mahkota MBS tidak dikenal dengan koleksi mobil mewahnya, lebih memilih untuk memfokuskan pengeluarannya pada yacht dan properti. 2 pangeran Saudi lainnya telah membangun koleksi mobil yang benar-benar luar biasa. Mari kita mulai dengan Pangeran Turki bin Abdullah, yang telah menciptakan sesuatu yang sangat unik, armada mobil emas yang menarik perhatian kemanapun ia pergi. Pangeran ini, yang kini berusia awal 30-an, telah membangun koleksi ini sejak usia 20-an, dan setiap mobilnya dibalut dengan vinil emas murni. Koleksinya mencakup Lamborghini, Bentley, dan Rolls-Royce emas, masing-masing lebih menakjubkan dari yang sebelumnya. Pusat perhatian adalah Lamborghini Aventador SV miliknya, salah satu dari hanya 500 yang pernah dibuat di seluruh dunia, bernilai 1,2 juta dolar, tetapi bahkan itu bukan kendaraan termahalnya. Permata koleksinya adalah Rolls-Royce Phantom Coupe yang bernilai 4 juta dolar. Pikirkan sejenak, sebuah mobil yang bernilai lebih dari yang akan diperoleh kebanyakan orang sepanjang hidup mereka. Dia juga memiliki Mercedes-Benz G63 AMG 666, langka yang bernilai 2,5 juta dolar. Sebuah kendaraan yang begitu eksklusif, sehingga sebagian besar penggemar mobil tidak akan pernah melihatnya secara langsung. Kendaraan lainnya termasuk Lamborghini Huracan, seharga 1 juta dolar. Porsche 918 Spider, seharga 1 juta dolar. Bugatti Veyron, seharga 1,5 juta dolar. Dan Range Rover Vogue seharga 500.000 dolar. Berbeda dengan banyak kolektor mobil kaya yang menyimpan kendaraan mereka di garasi yang dikendalikan suhu, Pangeran Turki sering membawa armada emasnya ke London, berkeliling melalui kota yang sibuk dan menciptakan pemandangan dimanapun ia pergi. Salah satu gambar yang sangat mencolok menunjukkan seekor cheetah yang melihat keluar dari salah satu mobil emasnya. Pandangannya terfokus pada kamera saat ia duduk dengan anggun di kursi pengemudi. Ini bukan sekadar koleksi mobil. Ini adalah seni pertunjukan di atas roda. Namun, bahkan koleksi Pangeran Turki kalah mengesankan jika dibandingkan dengan kerajaan otomotif milik Pangeran Badr bin Mohammed bin Farhan Al Saud. Pengusaha berusia 37 tahun ini, yang bernilai miliaran dolar, telah mengumpulkan apa yang banyak dianggap sebagai salah satu koleksi mobil paling mengesankan di dunia. Pada tahun 2016, ia menjadi sorotan ketika membeli 2 kendaraan yang sangat langka.
Bugatti Chiron dan mobil konsep Vision Gran Turismo. Ini bukan hanya mobil mahal. Mereka adalah untayan otomotif yang bahkan miliarder lain hanya bisa bermimpi untuk memilikinya. Kedua mobil tersebut bersama-sama menghabiskan lebih dari 5 juta dolar. Namun, pembelian paling mengejutkan Pangeran Bader terjadi pada tahun 2019 ketika ia membeli mobil yang saat itu disebut mobil termahal di dunia, Bugatti La Voiture Noire, dengan harga yang mencengangkan sebesar 18,2 juta dolar. Untuk memberi gambaran, mobil ini lebih mahal daripada kebanyakan rumah mewah, lebih mahal daripada banyak bisnis kecil, lebih mahal daripada kekayaan bersih banyak orang jika dikalikan 100. Koleksinya juga mencakup Ferrari, LaFerrari Aperta seharga 5 juta dolar, dan Aston Martin 177 seharga 1,9 juta dolar. Ini bukan hanya mobil, mereka adalah investasi bergerak. Karya seni otomotif yang mewakili puncak dari rekayasa dan desain. Sekarang, mari kita jelajahi kerajaan properti mereka. Dimulai dengan istana bersejarah mereka di Arab Saudi dan meluas ke properti internasional yang bernilai ratusan juta dolar. Istana Murabba memiliki makna khusus sebagai bagian dari sejarah Saudi. Dibangun mulai tahun 1930-an dan selesai pada tahun 1945 untuk Raja Abdul Aziz Al Saud, pendiri Arab Saudi. Istana dengan 32 kamar ini mewakili akar keluarga tersebut, meskipun terlihat sederhana jika dibandingkan dengan akuisisi modern mereka. Ini pada dasarnya adalah kota mini dengan beberapa bangunan yang dikelilingi oleh halaman, mencerminkan kebiasaan privasi tradisional Arab. Istana ini menampilkan arsitektur gaya Najd dengan dinding adobe yang diperkuat jerami, halaman yang sejuk, dan langit-langit yang terbuat dari akasia dan daun palma. Saat ini, istana ini berfungsi sebagai museum dan tempat wisata, tetapi masih menyelenggarakan acara diplomatik penting. Presiden George W. Bush menyaksikan tarian pedang tradisional di sini pada tahun 2008, dan Presiden Donald Trump juga dihibur dengan upacara yang sama pada tahun 2017. Istana Al-Yamamah berfungsi sebagai kediaman resmi kerajaan tempat pemerintahan sesungguhnya dilakukan. Terletak di Riyadh, kompleks yang luas ini menyerupai kota mini dengan taman yang terawat rapi, dinding tinggi yang dihiasi dengan ukiran Arab yang rumit, dan 400 kamar yang dirancang untuk berbagai fungsi kerajaan. Interiornya menampilkan jendela yang dipanel dari lantai ke langit-langit, lantai marmer Italia, langit-langit yang diukir, karpet mahal, lampu gantung mewah, pintu berlapis emas, dan perabotan mewah di seluruh ruangannya. Ini bukan hanya sebuah rumah, ini adalah pusat saraf dari salah satu monarki paling kuat di dunia. Namun akuisisi properti yang paling mengejutkan adalah Chateau Louis XIV di Prancis, yang dibeli oleh Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman pada tahun 2015 seharga 300 juta dolar, menjadikannya rumah termahal di dunia pada saat itu. Pembangunan istana modern ini memakan waktu 3 tahun dan melibatkan lebih dari 200 pengrajin terampil. Perhatian terhadap detailnya luar biasa. Saat memasuki halaman, pengunjung disambut oleh patung Louis XIV yang dipahat dari marmer Carrara, yang terletak di tengah halaman taman yang luas. Air mancur emas memancarkan air dalam pola yang rumit. Sementara pohon berbentuk piramida menciptakan labirin alami yang mengarah ke kandang kuda dan rumah peternakan. Pintu masuknya menampilkan pintu kayu ek berlapis emas yang memuat ukiran dewa matahari yang berkuda sebagai kaisar Romawi yang menang. Di dalam, setiap permukaan menceritakan kisah kemewahan marmer di seluruh bagian, lukisan yang dipesan khusus, pengerjaan besi yang rumit, ukiran batu yang mendetail, dan kain sutra yang biayanya lebih mahal daripada sebagian besar rumah. Integrasi teknologi di istana ini juga sangat mengesankan. Tirai jendela mekanik, sistem pencahayaan ambien, pendingin udara yang dapat diputar, dan sistem speaker canggih semuanya dapat dikendalikan dari iPhone. Rumah ini dilengkapi dengan ruang penyimpanan anggur yang bisa menampung 3.000 botol, lapangan squash, beberapa ballroom, bioskop pribadi, klub malam bawah tanah, dan kolam renang yang menyerupai laguna alami. Pusat ruang tamu utama menampilkan lukisan trompe l'oeil yang menakjubkan yang terpasang di langit-langit.
menggambarkan surga bunga yang terinspirasi oleh karya fresko Charles Le Brun untuk Chateau de Vaux-le-Vicomte. Pangeran Khalid bin Salman Al Saud, saudara laki-laki MBS dan Duta Besar Saudi untuk Amerika Serikat, memiliki Le Château de Lumière di Great Falls, Virginia. Dibeli pada tahun 2017, seharga $12 juta saat dia masih mahasiswa Universitas Georgetown. Properti ini menunjukkan bagaimana bahkan generasi muda dari keluarga kerajaan Saudi hidup. Istana ini memiliki 8 kamar suite utama, 13 kamar mandi, sebuah ballroom, dan beberapa ruang tamu dan ruang makan. Di seluruh interior, sofa antik yang dikustomisasi langka, patung berlapis emas, dan lampu gantung kristal yang rumit menciptakan suasana kemewahan yang murni. Fasilitasnya termasuk spa, ruang pijat, ruang anggur, perpustakaan, gym, ruang kartu, lapangan bola basket, dan bioskop pribadi. Istana utama Pangeran Al-Walid bin Talal di Riyadh mungkin adalah yang paling mewah dari semua. Bangunan dengan 420 kamar ini memiliki lantai yang dilapisi marmer Italia, lapisan emas yang mewah, dan karpet sutra di seluruh ruangannya. Properti ini termasuk 3 kolam renang, termasuk 1 yang dirancang untuk menyerupai laguna alami dengan tanaman hijau liar dan estetika yang memukau. Dapur saja dapat memberi makan hingga 2.000 orang. Sementara bioskop bawah tanah dengan 45 kursi memiliki 2.250 layar datar. Istana ini juga menampilkan hewan-hewan yang diawetkan dari ekspedisi berburu pangeran, termasuk zebra dan singa, menciptakan elemen dekoratif yang unik dan kontroversial. Properti internasionalnya termasuk Kastil Castagnetopo di Turin, Italia, yang dibeli seharga $25 juta. Kastil berlantai 40 kamar ini dulunya adalah rumah masa kecil Carla Bruni, supermodel dan mantan ibu negara Prancis. Properti ini terletak di atas 70 hektar dan menampilkan arsitektur bergaya Inggris tradisional dengan fresko yang mengagumkan yang dilukis oleh seniman ternama seperti Constantino Sereno dan Francesco Gonin. Mungkin aspek yang paling menarik dari kekayaan keluarga kerajaan Saudi bukan hanya bagaimana mereka menghabiskannya, tetapi bagaimana mereka menggunakannya untuk merombak seluruh ekonomi global. Visi 2030 bukan sekadar rencana. Ini adalah pembayangan ulang total masa depan Arab Saudi. Tujuannya adalah revolusioner, mengubah kerajaan dari ekonomi yang bergantung pada minyak menjadi kekuatan global yang terdiversifikasi yang memimpin dalam teknologi, pariwisata, hiburan, dan energi terbarukan. Ini bukan hanya tentang melestarikan kekayaan mereka. Ini tentang menggandakannya secara eksponensial sambil mengamankan pengaruh mereka untuk generasi yang akan datang. Mesin yang mendorong transformasi ini adalah dana investasi publik atau PIF yang telah berkembang menjadi raksasa finansial bernilai $500 miliar di bawah kepemimpinan MBS. Investasi PIF tampaknya seperti siapa saja yang terkemuka dalam bisnis dan hiburan global. Akuisisi mereka atas Newcastle United seharga $415 juta bukan hanya tentang membeli klub sepak bola. Itu adalah tentang membeli pengaruh dalam salah satu olahraga paling populer di dunia. Tiba-tiba, keluarga kerajaan Saudi menjadi pemain utama dalam sepak bola Liga Premier Inggris, dengan semua perhatian global dan kekuatan lunak yang dibawanya. Namun, sepak bola baru permulaan. Pada tahun 2021, mereka meluncurkan turnamen Golf Live dengan investasi mengejutkan $2 miliar. Secara langsung, menantang PGA Tour yang sudah mapan. PIF juga telah membuat investasi strategis dalam perusahaan teknologi yang akan menentukan masa depan. Mereka memiliki saham besar di Uber, raksasa berbagi tumpangan yang merevolusi transportasi di seluruh dunia. Mereka telah berinvestasi besar dalam perusahaan kecerdasan buatan, proyek energi terbarukan, dan startup teknologi terdepan yang belum banyak orang dengar. Angka-angka di balik transformasi ini sangat mencengangkan. PIF bertujuan untuk tumbuh menjadi 1,07 triliun dalam aset yang dikelola pada tahun 2025. Itu lebih besar dari PDB kebanyakan negara. Mereka tidak hanya berinvestasi, mereka pada dasarnya membeli bagian dari ekonomi global masa depan. Namun permata dari visi 2030 adalah NEOM.
Sebuah proyek yang sangat ambisius sehingga terdengar seperti fiksi ilmiah. Ini adalah The Line, pusat dari proyek Mega Neom yang dirancang untuk menampung 9 juta orang dalam lingkungan tanpa mobil. The Line akan memiliki tinggi 500 meter, lebar 200 meter, dan panjang 170 km. Untuk memberi gambaran, jika Anda meletakkannya di Amerika Serikat, itu akan membentang dari New York City ke Philadelphia. Seluruh struktur akan dilapisi dengan cermin, menciptakan efek visual menakjubkan yang bisa dilihat dari luar angkasa. Tapi The Line hanya salah satu komponen dari Neom. Proyek ini juga akan menampilkan kompleks industri terapung terbesar di dunia, resort ski sepanjang tahun di gurun, dan tujuan wisata fokus kesehatan yang menjanjikan untuk mendefinisikan ulang pariwisata mewah. Integrasi teknologi yang direncanakan untuk Neom sangat luar biasa. Kecerdasan buatan akan mengelola semuanya mulai dari aliran, lalu lintas hingga distribusi energi. Kota ini akan sepenuhnya didukung oleh energi terbarukan, dengan instalasi solar dan angin besar yang menyediakan daya bersih untuk seluruh penduduk. Pabrik desalinasi canggih akan menyediakan air bersih, sementara pertanian vertikal akan menghasilkan makanan menggunakan sebagian kecil air yang dibutuhkan pertanian tradisional. Perkiraan biaya Neom adalah $500 miliar, menjadikannya salah satu proyek konstruksi termahal dalam sejarah umat manusia. Proyek ini mencakup rencana untuk fasilitas manufaktur canggih, pusat penelitian yang berfokus pada bioteknologi dan kecerdasan buatan, dan kompleks hiburan yang akan menyaingi apapun di Las Vegas atau Dubai. Bahkan akan ada bulan buatan yang memberikan cahaya selama malam hari, menciptakan suasana yang surreal dan seperti dunia lain. Tidak ada pembahasan tentang kekayaan keluarga kerajaan Saudi yang lengkap tanpa melihat kerajaan bisnis Pangeran Al-Walid bin Talal, cucu Raja Ibnu Saud, raja pertama Saudi, dengan kekayaan bersih $16 miliar. Pada tahun 2022, dia mewakili semangat kewirausahaan keluarga kerajaan yang dibawa ke ekstrem yang logis. Al-Walid mendirikan Kingdom Holding Company pada tahun 1940 sebagai kendaraan investasi untuk berbagai kepentingan bisnisnya dan portofolio globalnya. Kingdom Holding Company memiliki sejarah luar biasa dalam berinvestasi secara strategis di perusahaan-perusahaan yang kemudian menjadi raksasa global. Mereka berinvestasi lebih awal di McDonald's, Apple, Amazon, eBay, Procter & Gamble, dan bahkan Marvel Comics sebelum menjadi raksasa hiburan seperti yang kita kenal sekarang. Saat ini, Kingdom Holding memiliki lebih dari 20% dari Four Seasons Hotels and Resorts yang berbasis di Kanada, salah satu jaringan hotel mewah paling bergengsi di dunia. Pada kuartal terakhir tahun 2022, perusahaan ini menjadi pemegang saham terbesar kedua Twitter, memberikan keluarga kerajaan Saudi pengaruh signifikan atas salah satu platform media sosial terpenting di dunia. Kekayaan keluarga kerajaan Saudi yang mencapai $1,4 triliun, lebih dari sekadar kekayaan ekstrem. Ini adalah pandangan ke dalam cara hidup yang benar-benar berbeda. Namun, yang paling menarik bukan hanya bagaimana mereka menghabiskan uang mereka, melainkan bagaimana mereka menggunakan kekayaan mereka untuk merombak ekonomi global melalui visi 2030 dan dana investasi publik. Mereka tidak hanya melestarikan kekayaan mereka, mereka menempatkan diri mereka di pusat industri yang akan mendefinisikan abad berikutnya. Apa yang paling mengejutkan Anda tentang kekayaan keluarga kerajaan Saudi? Apakah itu pembelian yacht $500 miliar, mobil seharga $18 juta, atau proyek kota futuristik seharga $500 miliar? Beritahu kami di komentar, aspek gaya hidup mereka mana yang paling luar biasa menurut Anda? Kami selalu menantikan untuk mendengar lebih banyak dari Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, aktifkan notifikasi, agar kami bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak telah bersama kami hari ini. Kami berharap Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar berarti bagi kami. Semoga sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.